Israel menghadapi krisis pangan terbesar dalam sejarah modernnya. Sebanyak 9,5 juta warga Israel kini berada di amban kelaparan setelah gudang logistik dan fasilitas penyimpanan pangan utama negara itu hancur terkena hulu ledak rudal presisi dari Rusia. Serangan ini tidak hanya menghancurkan persediaan makanan, tetapi juga memutus rantai distribusi yang selama ini menopang seluruh wilayah Israel, dari Tel Aviv hingga Yerusalem, Haifa, dan Beersheba. Sumber resmi pemerintah menyebutkan bahwa dampak langsung serangan rudal tersebut menyebabkan lebih dari 70% persediaan pangan nasional hancur atau rusak parah, termasuk beras, gandum, jagung, dan stok daging beku yang disimpan untuk keperluan bulanan. Gudang-gudang yang menjadi target serangan terletak di kawasan strategis yang selama ini menjadi pusat distribusi untuk supermarket, rumah sakit, dan lembaga sosial. Akibatnya, rantai pasokan makanan putus total, menimbulkan kekhawatiran akan krisis pangan massal yang bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan jika tidak segera ada intervensi darurat. Selain itu, serangan ini juga menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur transportasi dan distribusi. Jalan raya utama menuju pusat-pusat kota tertutup reruntuhan dan bahan peledak yang masih aktif, sementara jalur kereta api logistik lumpuh total. Operator logistik melaporkan bahwa sebagian besar truk pengangkut pangan tidak dapat melewati jalur utama, sehingga stok makanan yang tersisa hanya tersisa dalam jumlah sangat terbatas dan hanya bisa diakses oleh beberapa wilayah tertentu. Krisis ini muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan kemarahannya terhadap kebijakan Netanyahu, khususnya terkait operasi militer Israel di Gaza. Putusan serangan ini menarget langsung gudang logistik vital Israel dan menunjukkan bahwa strategi Rusia kini tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga fasilitas sipil yang krusial bagi kelangsungan hidup warga sipil. Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan ini adalah tindakan yang mengancam eksistensi nasional karena pasokan pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Organisasi internasional seperti PBB dan FAO telah memperingatkan bahwa jika kondisi ini berlanjut lebih dari 1 minggu, kematian akibat kelaparan dan malnutrisi bisa meningkat drastis. Sumber internal PBB menyebutkan bahwa logistik bantuan pangan internasional kini menghadapi kesulitan besar karena fasilitas pengiriman ke Israel ikut terdampak, serta potensi ancaman serangan susulan membuat relawan dan staf keamanan ragu memasuki wilayah yang terdampak. Pemerintah Israel telah mengumumkan status darurat nasional dan berusaha mengaktifkan stok pangan cadangan militer. Namun pakar logistik menyatakan bahwa kapasitas ini hanya cukup untuk melayani sebagian kecil penduduk dalam beberapa hari pertama. Kekhawatiran meningkat karena penyimpanan pangan cadangan militer tidak diperuntukkan untuk konsumsi publik dalam skala massal, sehingga langkah darurat harus segera diambil agar 9,5 juta jiwa tidak menghadapi kelaparan yang meluas. Situasi di lapangan saat ini menunjukkan kekacauan total dalam distribusi makanan. Supermarket-supermarket besar tutup, pasar lokal kehabisan stok, dan antrean panjang mulai terbentuk di titik-titik distribusi yang masih bisa diakses. Warga Israel mulai panik, sementara pemerintah mendesak masyarakat untuk menghemat sisa persediaan makanan. Namun para pakar memperingatkan bahwa krisis ini tidak bisa diatasi hanya dengan penghematan, karena masalah utama adalah hilangnya stok pangan secara masif dan infrastruktur distribusi yang lumpuh. Pemerintah Israel bereaksi dalam kondisi tertekan dan tidak terkoordinasi setelah kerusakan besar pada gudang logistik pangan terkonfirmasi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggelar rapat darurat tertutup dengan sisa pejabat keamanan, Kementerian Pertanian, dan Otoritas Logistik Nasional. Dalam pernyataan resminya, Netanyahu mengakui bahwa situasi yang dihadapi Israel saat ini adalah krisis nasional tingkat tertinggi dengan dampak langsung terhadap kelangsungan hidup warga sipil. Namun pemerintah belum mampu memberikan estimasi waktu pemulihan pasokan pangan secara jelas. Kementerian Pertanian Israel menyampaikan bahwa stok pangan nasional yang tersisa diperkirakan hanya cukup untuk 7 hingga 10 hari. Itu pun dengan pembatasan konsumsi yang ketat.
Angka tersebut belum memperhitungkan gangguan distribusi di tingkat daerah yang dalam praktiknya membuat beberapa wilayah sudah mengalami kekosongan pangan total. Pejabat kementerian mengakui bahwa sistem distribusi Israel tidak dirancang untuk beroperasi dalam kondisi kehancuran gudang pusat secara bersamaan. Militer Israel dikerahkan untuk mengamankan sisa fasilitas logistik yang masih berdiri dan mengawal distribusi pangan darurat. Namun laporan dari lapangan menunjukkan bahwa militer sendiri menghadapi keterbatasan logistik, termasuk bahan bakar, kendaraan angkut, dan personil distribusi. Beberapa unit militer bahkan dilaporkan harus memprioritaskan pasokan untuk kebutuhan internal mereka, sehingga distribusi ke warga sipil menjadi semakin terbatas. Pemerintah juga mengumumkan aktivasi stok pangan strategis milik negara yang selama ini disimpan untuk skenario perang berkepanjangan. Akan tetapi, analis kebijakan pangan menilai langkah ini sebagai solusi jangka sangat pendek. Stok tersebut tidak disiapkan untuk konsumsi massal warga sipil, baik dari sisi volume, variasi nutrisi, maupun sistem penyalurannya. Dengan kata lain, langkah ini lebih bersifat menunda dampak terburuk, bukan menyelesaikan masalah utama. Di sisi lain, upaya impor pangan darurat menghadapi hambatan besar. Beberapa negara mitra dagang menyatakan kehati-hatian tinggi untuk mengirimkan pangan ke Israel karena risiko keamanan dan ketidakpastian jalur distribusi. Pelabuhan utama mengalami pembatasan operasional, sementara jalur udara tidak mampu menampung volume pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jutaan warga. Situasi ini membuat Israel berada dalam posisi sulit untuk mengandalkan bantuan eksternal dalam waktu cepat. Krisis ini juga memicu ketegangan internal dalam pemerintahan. Beberapa pejabat tinggi dilaporkan saling menyalahkan terkait lemahnya perlindungan fasilitas logistik pangan yang selama ini dianggap sebagai infrastruktur sipil vital. Kritik tajam datang dari kalangan oposisi yang menilai pemerintah gagal mengantisipasi resiko serangan terhadap gudang pangan, terutama di tengah eskalasi konflik internasional. Oposisi menyebut krisis ini sebagai kegagalan strategis total dalam manajemen keamanan nasional. Di tingkat masyarakat, kondisi semakin tidak terkendali. Laporan dari berbagai kota besar menunjukkan lonjakan penjarahan toko pangan, pembelian panik, dan konflik antar warga akibat kelangkaan bahan makanan. Aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga supermarket dan pusat distribusi, tetapi jumlah personil tidak sebanding dengan luasnya wilayah terdampak. Pemerintah mulai mempertimbangkan penerapan pembagian pangan dengan sistem kupon, sebuah langkah yang belum pernah diterapkan secara nasional dalam sejarah Israel modern. Krisis pangan yang melanda Israel mulai menunjukkan dampak sosial yang nyata dan meluas. Dalam waktu kurang dari 2 minggu sejak gudang logistik utama hancur, kehidupan sipil di berbagai kota besar mengalami gangguan serius. Distribusi makanan tidak lagi berjalan normal, dan ketimpangan akses pangan antara wilayah semakin tajam. Kota-kota dengan prioritas keamanan tinggi masih menerima suplai terbatas, sementara daerah pinggiran dan permukiman padat penduduk mulai mengalami kekosongan total. Data dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Israel menunjukkan lonjakan drastis permintaan bantuan pangan, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah, pekerja harian, dan imigran. Dapur umum darurat yang dibuka pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan harian. Beberapa di antaranya hanya mampu menyediakan 1 kali makan sederhana per hari dengan porsi yang jauh dari standar kecukupan gizi. Situasi ini memicu ketegangan sosial yang meningkat tajam. Di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem, aparat keamanan mencatat peningkatan insiden keributan, perampasan pangan, dan bentrokan kecil antar warga. Supermarket yang masih beroperasi membatasi jumlah pembelian secara ketat, namun langkah ini justru memicu antrian panjang dan kerusuhan lokal. Aparat dipaksa turun tangan untuk mengamankan distribusi pangan, menjadikan urusan makan sebagai persoalan keamanan nasional. Di sektor kesehatan, dampak krisis mulai terlihat jelas. Rumah sakit melaporkan peningkatan kasus malnutrisi ringan hingga sedang, terutama pada anak-anak dan lansia. Beberapa fasilitas kesehatan mengalami kesulitan menyediakan makanan khusus pasien karena suplai terbatas. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi medis dan memperberat beban sistem kesehatan yang sebelumnya sudah tertekan oleh konflik berkepanjangan.
Krisis pangan ini juga berdampak langsung pada stabilitas tenaga kerja. Banyak pekerja tidak masuk kerja karena harus mengantri bantuan pangan atau mencari kebutuhan dasar. Aktivitas industri dan jasa melambat, memperparah tekanan ekonomi. Pengusaha kecil melaporkan penurunan aktivitas hingga lebih dari 40% dalam hitungan hari, memperlihatkan bahwa krisis pangan telah berkembang menjadi krisis sosial terpadu. Di tingkat internasional, tekanan terhadap Israel meningkat tajam. Sejumlah negara dan organisasi internasional menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi kemanusiaan yang memburuk. Beberapa negara sekutu mendorong pembukaan koridor bantuan pangan, namun proses ini terhambat oleh situasi keamanan dan ketidakpastian politik. Israel menghadapi dilema besar, menerima bantuan internasional dengan pengawasan ketat atau mempertahankan kendali penuh dengan risiko krisis semakin parah. PBB dan lembaga kemanusiaan internasional memperingatkan bahwa jika krisis ini tidak tertangani dalam waktu dekat, Israel berpotensi menghadapi gelombang pengungsian internal, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah negara tersebut. Warga mulai berpindah ke wilayah yang dianggap lebih aman dan memiliki akses pangan lebih baik, menciptakan tekanan baru pada kota-kota tertentu. Sementara itu, tekanan politik terhadap Netanyahu semakin kuat. Demonstrasi kecil mulai muncul dengan tuntutan yang jelas, jaminan pangan, transparansi pemerintah, dan pertanggungjawaban atas kegagalan perlindungan infrastruktur logistik. Aparat keamanan bersiaga penuh untuk mencegah eskalasi, namun analis politik menilai bahwa jika krisis pangan berlarut-larut, kerusuhan berskala besar hampir tidak dihindarkan. Serangan terhadap gudang logistik dan pangan Israel tidak dipandang sebagai tindakan militer biasa, melainkan pesan strategis langsung dari Rusia. Kremlin secara terbuka menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan respons atas eskalasi konflik dan penderitaan warga sipil di Gaza. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui juru bicara kepresidenan Rusia, Moskow menilai bahwa tekanan militer konvensional tidak lagi cukup untuk menghentikan kebijakan agresif Israel, sehingga infrastruktur vital dipilih sebagai sasaran untuk memberikan dampak sistemik. Presiden Vladimir Putin disebut secara pribadi memantau perkembangan pasca serangan. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa Rusia ingin menunjukkan bahwa Israel tidak kebal terhadap krisis kemanusiaan dan bahwa dampak perang tidak bisa terus dibatasi hanya pada satu pihak. Pesan ini dinilai jelas jika Israel terus melanjutkan kebijakan militernya tanpa memperhatikan dampak sipil, maka konsekuensi serupa akan dirasakan di dalam negeri Israel sendiri. Secara militer, analis menilai penggunaan hulu ledak presisi terhadap gudang pangan menunjukkan perubahan pendekatan Rusia. Target yang dipilih bukan pusat komando militer atau instalasi tempur aktif, melainkan simpul logistik sipil yang menopang kehidupan sehari-hari. Langkah ini dinilai efektif dalam melemahkan stabilitas nasional tanpa harus terlibat dalam perang terbuka skala penuh. Dampaknya langsung terasa pada populasi, ekonomi, dan legitimasi pemerintah. Dari sisi geopolitik, langkah Rusia memicu kekhawatiran luas di tingkat global. Sejumlah negara barat menilai serangan terhadap infrastruktur pangan sebagai eskalasi serius. Namun di sisi lain, muncul suara-suara internasional yang menyebut tindakan tersebut sebagai cerminan dari realitas perang modern. Negara-negara berkembang dan sebagian blok non-barat menilai bahwa krisis yang kini dialami Israel mencerminkan penderitaan yang selama ini dialami warga Gaza. Pasar global turut bereaksi. Harga gandum, jagung, dan komoditas pangan utama mengalami fluktuasi karena kekhawatiran gangguan rantai pasok regional. Investor memandang krisis ini sebagai sinyal bahwa konflik Timur Tengah kini mulai berdampak langsung pada ketahanan pangan global, bukan hanya pada sektor energi dan keamanan. Beberapa negara importir pangan mulai memperketat kebijakan cadangan strategis mereka. Tekanan diplomatik terhadap Israel meningkat seiring dengan memburuknya situasi pangan. Negara-negara sekutu mendesak agar Israel membuka jalur kemanusiaan dan meninjau ulang kebijakan militernya. Namun, di saat yang sama, Rusia menegaskan bahwa tekanan tersebut tidak akan berhenti selama kondisi di Gaza tidak berubah. Posisi ini membuat Israel terjepit antara tekanan internasional, krisis domestik, dan kebuntuan politik internal.
Para pengamat menilai bahwa langkah Rusia telah mengubah dinamika konflik secara signifikan. Krisis pangan Israel kini bukan hanya persoalan nasional, tetapi telah menjadi alat tekanan geopolitik. Negara-negara lain mencermati situasi ini sebagai contoh bahwa konflik modern tidak lagi terbatas pada medan tempur, melainkan menyasar langsung ketahanan hidup suatu negara.